Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada kali ini kita akan belajar kembali tentang matematika, yaitu pembahasan soal pada latihan 3 halaman 31 sampai 33. Jika pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mengerjakan soal ini, berikut adalah pembahasan soalnya. Langsung saja kita mulai di nomor 1. Perhatikan tabel banyak pengunjung perpustakaan selama 4 bulan berikut. Nah, di sini ada tabel bulan Januari, Februari, Maret, April, dan banyak pengunjung di tiap bulannya. Kemudian pertanyaannya adalah yang ke A, pada bulan apa jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak? Nah, anak-anak bisa perhatikan di tabel tersebut. Pada bulan apa jumlah pengunjung perpustakaan paling banyak? Jawabannya adalah pada bulan Januari, karena di bulan Januari banyak pengunjung adalah 58 siswa. Kemudian yang B, berapakah selisih pengunjung perpustakaan pada bulan Januari dan Maret? Jawabannya adalah anak-anak perhatikan Januari itu banyak pengunjungnya berapa? 58 siswa. Sedangkan di bulan Maret adalah 40 siswa. Jadi jika mencari selisih yaitu dikurangi ya anak-anak. 58 dikurangi 40 sama dengan 80 siswa. Jadi selisih pengunjung perpustakaan pada bulan Januari dan Maret adalah 18 siswa. Ingat, jika mencari selisihnya yaitu dikurangi. Kemudian nomor 2. Nah, diagram gambar berikut menunjukkan data banyak ayam di peternakan dalam 5 bulan. Jika di buku kalian tabel tersebut hanya menunjukkan nomornya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan banyak ayamnya satuan ekor ya anak-anak. Nah, di sini Miss langsung hitung jumlahnya. Untuk di bulan Januari ada 6, Februari ada 4, Maret ada 7, April ada 3, dan Mei ada 4. Kemudian kita jawab setiap pertanyaannya. Tentukanlah banyak ayam di peternakan setiap bulan. Kemudian bulan dengan jumlah ayam terbanyak. Selisih banyak ayam pada bulan Maret dan April. Jumlah ayam di peternakan selama 5 bulan. Untuk yang A, banyak ayam di peternakan setiap bulan sudah ada di sana. Jadi Januari ada 6, Februari ada 4, Maret ada 7, April ada 3, Mei ada 4. Kita lanjut ke yang B. Jadi bulan dengan jumlah ayam terbanyak, jawabannya adalah bulan Maret. Yang C, selisih banyak ayam pada bulan Maret dan April. Maret 7, April 3. Berarti seperti yang tadi, selisih itu dikurangi. Jawabannya adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi selisihnya adalah 4 ekor ayam. Yang D, jumlah ayam di peternakan selama 5 bulan. Jadi kita totalkan semuanya ya anak-anak. 6 ditambah 4 ditambah 7 tambah 3 tambah 4 sama dengan 24 ekor. Jadi itu jumlah keseluruhan ayam di peternakan selama 5 bulan. Ada 24 ekor. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan diagram banyak siswa setiap kelas di SD Lika-Liku berikut. Di sini ada diagram batang. Ada 4 pertanyaan di nomor 3 ini. Yang pertama, buatlah tabel data siswa berdasarkan diagram di samping. Yang B, kelas berapa yang memiliki jumlah siswa terbanyak di SD Lika-Liku? Yang C, kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Yang D, berapa jumlah seluruh siswa SD Lika-Liku? Berdasarkan diagram batang tersebut, kita akan menjawab tiap-tiap soalnya. Yang A, kita buat tabelnya ya anak-anak. Nah, karena di diagram batangnya itu ada kelas dan banyak siswa, jadi kita tulis di tabelnya ada 2 juga, kelas dan banyak siswa. Untuk kelasnya ada kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kalian sebutkan banyak siswa di setiap kelasnya. Kelas 1 adalah 34, kelas 2 ada 32, kelas 3 ada 30, kelas 4 ada 35, kelas 5 ada 32, dan kelas 6 ada 35.
Itu adalah jawaban A untuk tabel dari diagram batang yang ada di soal. Kemudian yang B, kelas berapa yang memiliki jumlah siswa terbanyak di SD Lika-Liku? Berdasarkan tabel tersebut kita sudah tahu. Jadi kelas yang memiliki jumlah terbanyak itu ada dua, yaitu kelas 4 dan kelas 6 karena banyak siswanya, masing-masing adalah 35 siswa. Kemudian yang C, kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Nah, dari tabel itu juga kita bisa mengerjakan yang lebih dari 32 orang ada 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 4, dan 6. Yang D, berapa jumlah seluruh siswa SD Lika-Liku? Jika ditanya jumlah seluruh siswa, maka kita jumlahkan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jumlah siswa adalah 34 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 32 ditambah 35 sama dengan 198 siswa. Itu jumlah keseluruhannya. Jadi berdasarkan soalnya tadi kita sudah memperoleh jawabannya seperti ini. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Diagram garis berikut menunjukkan jumlah siswa baru di SD Immanuel selama 7 tahun terakhir. Nah, ini adalah diagram kurva ya anak-anak, atau diagram garis. Nah, pertanyaannya di nomor 4 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, buatlah tabel jumlah siswa baru berdasarkan diagram di samping. Yang B, pada tahun berapakah SD Immanuel menerima siswa paling banyak? Yang C, berapa jumlah seluruh siswa baru yang diterima di SD Immanuel selama 7 tahun terakhir? Nah, berdasarkan diagram tersebut, anak-anak bisa membuat tabelnya ada 2 tabel. Ada 2 kolom maksudnya, tahun dan jumlah siswanya. Di sini ada titik tahunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun mulai dari tahun 2010. Nah, setiap tahunnya kita cari jumlah siswanya. Perhatikan dari tiap titiknya ya anak-anak. Nah, berdasarkan diagram tersebut kita peroleh tabelnya seperti ini. Tahun 2010 sampai 2016 jumlah siswanya tiap-tiap tahunnya sudah ada di sini. Kemudian yang B tadi pertanyaannya adalah jumlah paling banyak. Nah, jumlah terbanyak kalau dilihat dari tabel ini, jumlah terbanyaknya itu pada tahun 2014. Ya. Kemudian yang C itu yang ditanya adalah jumlah seluruh siswa selama 7 tahun. Jadi ini dijumlahkan semua ya anak-anak dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, seperti ini. Jumlah siswa SD Immanuel selama 7 tahun. 250 ditambah 300 ditambah 200 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 300 dan ditambah 350, hasilnya adalah 2100 siswa. Jadi selama 7 tahun ini SD Immanuel memiliki jumlah siswa 2100 siswa. Itulah jawaban dari soal nomor 4 ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data banyak hasil panen pisang Pak Yanto selama 4 bulan. Jika jumlah seluruh hasil panen pisang sebanyak 180 kg, ini tabelnya dan ini pertanyaannya. Tentukan tabel data jumlah panen pisang setiap bulannya. Yang B, banyak siswa panen pisang pada bulan Januari. Yang C, selisih panen pisang pada bulan Februari dan Maret. Nah, berdasarkan diagram atau diagram lingkaran yang ada di nomor 5 tersebut, jadi anak-anak harus mencari jumlah hasil panennya setiap bulannya terlebih dahulu. Jika di pembahasan materi tentang diagram lingkaran kita sudah belajar mengubah bagaimana
cara kita mencari hasil dari persentase ataupun derajat. Nah, Miss ingatkan kembali untuk di soal nomor 5 ini kita harus cari terlebih dahulu jumlah panennya setiap bulan. Nah, berikut hitung terlebih dahulu jumlah panen pisang setiap bulannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Januari ada 35%. 35% itu artinya 35/100 kalikan 180 karena itu jumlah seluruh hasil panen di 4 bulan tersebut. Hasilnya adalah 63 kg untuk Januari. Februari itu 20%, jadi 20/100 kali 180 sama dengan 36 kg. Untuk di bulan Maret ada 25%. 25/100 kali 180 sama dengan 45 kg. Nah, di bulan April ini tidak ada persentasenya, tetapi jangan khawatir. Kita bisa mencari persentasenya dari jumlah lingkaran itu persentasenya 100%. Jadi dikurangi 35% ditambah 20% tambah 25%. 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Nah, karena 20% itu kan sama dengan hasilnya di bulan Februari. Karena bulan April 20%, maka diketahui jumlah panennya adalah 36 kg. Kita tidak perlu hitung lagi karena sudah ada yang sama. Selanjutnya kita buat tabelnya ya anak-anak. Nah, seperti ini tabelnya. Bulan Januari banyak panen pisangnya 63 kg, Februari 36 kg, Maret 45 kg, dan April 36 kg. Jika anak-anak belum yakin benar tidak ini hasilnya, anak-anak bisa totalkan semuanya apakah sesuai dengan banyak panennya yang diketahui di soalnya. Kemudian yang B, tentukan selisihnya. Tentukan banyak hasil panen pada bulan Januari adalah 63 kg. Kemudian yang C, selisih panen bulan Februari dan Maret adalah 36 dikurangi 45. Hasil panen pada bulan Januari adalah 63 kg. Kemudian yang C, selisihnya panen bulan Februari dan Maret adalah 45 di bulan Maret, dan Februari 36, berarti selisihnya adalah dikurangi jadi 9 kg. Jadi itulah anak-anak pembahasan soal latihan 3 dari nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih anak-anak sudah menyimak, dan anak-anak Miss harapkan terus berlatih di rumah karena matematika itu perlu banyak latihan supaya kalian lebih memahami setiap materi, setiap soal yang ada. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.